Untuk kalau saya pribadi tuh kakak, kayak hal-hal yang menyangkut pribadi yang paling dalam sekali itu, saya tidak bisa cerita ke orang. Mungkin hanya cerita soal sekilas macam perjalanan hidup yang macam ya antara teman dengan teman yang baku tahu gitu. Tapi kalau untuk pribadi yang lebih deep lagi, saya lebih suka cerita lewat lagu kakak. Berawal terjun dalam dunia rapper pada tahun 2011 silam, kini nama Noji 483 mulai melambung dengan karya-karyanya. Pemilik nama lengkap Arnold Carlos Valderrama Jarisito saat ini sedang sibuk dengan studi akhir di bagian hubungan internasional. Pria yang fasih bahasa Inggris secara otodidak ini sudah tidak diragukan lagi dalam dunia rapper Jayapura, bahkan Papua. Pria kelahiran Jayapura 24 September 1994 mempunyai perjalanan kehidupan yang cukup emosional seperti lagu 1994 yang sempat ia rilis. Seperti apa sosok seorang Arnold Carlos Valderrama Jarisito? Inilah obrolan kami dalam Afeksi Podcast. Yap, jadi kali ini saya podcast bersama Noji 483. Yap. Kali ini kita mau bicara dari mulut ke mulut. Kan kalau bicara dari hati ke hati kan sudah biasa. Jadi kita bicara sekarang tuh dari mulut ke mulut. Jadi diselesaikan langsung baik-baik begitu. Bisa kakak. Apa kabar Noji? Puji Tuhan, baik kakak. Baik ya. Jadi Noji hari ini pakai masker karena lagi sakit gigi gitu. Jadi makanya sengaja pakai masker. Kan tidak baik tuh pencitraan nanti juga jadi seorang artis gitu jadi. Aduh, kita langsung macam sakit. Tapi masih bisa bicara toh? Bisa kan? Masih bisa toh? Bisa. Jadi kita nih saya mau tanya sedikit masalah banyak yang penasaran Noji ini sebenarnya dari mana gitu. Maksudnya asal usulnya dari mana? Ya, asal usul dari mana? Pas podcast dengan CJ bilang masih ada hubungan darah juga dengan Noji. Itu masih ada hubungan darah juga dengan Gemang. Ya. Nah, untuk Noji sendiri ini asal usulnya dari mana? Kalau saya sendiri, saya bapak dari Jayapura, mama dari Manado. Mama Manado? Iya. Bapak Jayapura. Jayapura nih, Jayapura mana? Bapak dari Tanah Merah. Tanah Merah? Iya. Doto berarti ya? Iya. Berarti Noji ini Doto? Yo, bisa. Doto. Mulai logat. Ayo sudah. Tong kembali langsung ya. Langsung kasih tahu jati diri toh, kenapa mbak. Jadi, tahu ya cara. Iya kakak. Jadi bapak, kalau saya dengan CJ, tong dua nih adik kakak satu bapak. Oh. Kita beri kakak satu bapak, cuma beda mama. Kalau CJ mama dari Nafri, kalau saya yang dari mama Manado. Terus kalau Gema ini kakak perempuan punya anak. Jadi Gema ini panggil saya dengan CJ Om. Oh, berarti Gema nih anak di bawah? Iya, keponakan. Keponakan nih? Iya, pangkat keponakan. Saya. Berarti tiga-tiga ini tuh gabung jurusan jadi rapper? Ya, kalau bisa langsung tuh jadi grup Power Rangers. Oh, Power Rangers ya? Oh, bisa juga. Bisa juga nanti jadi grup Power Rangers juga bisa. Bisa kakak. Jadi nanti Power Rangers Jarisito bersaudara. Jarisito Brotherhood berarti. Brotherhood. Iya, jadi seperti begitu kita. Kalau mama marga apa? Kalau mama Lumopa. Lumopa ya? Iya, dari Ratahan, Manado Ratahan, kampung Ratahan. Kalau dari Noji sendiri memang ada berapa saudara maksud dari mama Manado ini? Sebenarnya ada 3 laki-laki, tapi semua sudah meninggal. Oh, saya. Sisa saya sendiri yang bertahan. Berarti tinggal Noji saja? Iya, betul.
Itu kalau saudara satu mama kan. Dari satu mama. Iya. Berarti dari 3 orang tinggal Noji saja. Iya. Berarti kebanyakan orang belum tahu sampai di situ ya kalau untuk ini. Atau memang ada teman-teman sekitar saja yang tahu? Kayaknya belum juga sih. Belum ya? Paling keluarga dekat saja. Keluarga dekat saja yang tahu. Iya. Mungkin pacar, tapi mantan. Mungkin pacar, mungkin mantan. Mungkin mantan. Karena untuk sekarang juga masih jomblo juga. Masih jomblo ya? Iya. Tapi terapa bisa promosikan diri. Maksud saat ini juga Noji. Tapi kesibukan saat ini sibuk apa sekarang? Sekarang ada kasih selesai studi akhir nih kakak. Studi akhir ya? Iya kakak. Ambil jurusan apa ini? Hubungan internasional. Hubungan internasional. Hubungan intim juga bisa. Oh iya bisa. Ada banyak hubungan yang bisa kita jalani di bagian bidang studi yang kita ambil hubungan. Iya kakak. Hubungan. Ada hubungan internasional. Hubungan internasional. Hubungan lebih jauh. Hubungan lebih jauh ya kakak. Banyak. Itu kayaknya nanti masuk di podcastnya Yopa mungkin cocok. Saya kurang pandai untuk bagian untuk roasting. Iya betul. Hubungan intim. Hubungan intim. Jadi saat ini tuh sibuknya untuk studi akhir? Iya kakak. Kejar di studi akhir. Mungkin ya September sudah selesai. September. Rencana di September ya? September kakak. Ada kendala-kendala begitu? Ya, untuk sekarang sih tidak ada kakak. Tidak. Tuhan masih aman-aman sih. Saya mau tanya tentang musik rap ini. Baik kakak. Noji ini mulai menyukai musik rap sejak kapan? Dari zaman kapan mulai suka musik rap? Itu dari SMP sudah senang dengar lagu-lagu barat. Dari SMP? Iya. Musik Bahkan baratnya musik barat apa? Bahkan kalau mau ditarik ulur lagi, masih SD sih sudah sering karena bapak kan sering dengar lagu country kayak Jim Reeves, terus Frank Sinatra, lagu-lagu lama kan. Jadi dari situ mulai kedoktrin untuk dengar lagunya tuh pasti dengar lagu barat saya gitu. Nah mulai ke SMP, di SMP itu yang mulai berubah nih, mulai dibentuk jadi musik barat ini yang lebih dominan yang saya suka. Ternyata liranya ke rap. Nah, di situ mulai dibentuk rap, mulai dengar musik rap, mulai suka. Akhirnya pas SMA itu sudah mulai kaget sama dulu acara hitam putih dari Kobuser kan. Iya. Nah itu ada siapa dari manajemennya Ahmad Dhani juga, Dalau. Dalau. Iya, jadi kan dulu cuma tahu tuh Saikoji, Perindo kan, Iwake yang kayak yang lagi viral-viral kan. Tapi pas dengar kalau ini ada Dalau nih, kebetulan dia jadi dari timur juga tuh kakak. Nah dari situ baru keinginan untuk menggebu-gebu untuk jadi rapper. Jadi rapper ya? Iya. Kalau di timur bisa, saya juga orang timur harus bisa gitu. Itu di Noji pada saat itu SMP? Itu sudah SMA kan? SMA? 2010. 2010 ya? Itu baru SMA kelas 1, 2010. Dari situ sudah mulai buat beat. Buat beatnya juga independen. Itu belajar buat beatnya dari siapa? Belajar sendiri kan. Nah tahu aplikasinya berarti YouTube? Kalau aplikasinya ini itu dari teman grup sendiri, almarhum. Siapa itu? Triple B. Jadi dia sebenarnya namanya kan Bobby Sasarari. Biasanya kayaknya Triple B, almarhum gitu. Nama panggungnya Triple B. Triple B. Ya itu teman dekat juga. Dia ngasih aplikasi. Sudah dari situ saya coba untuk kotak-atik sendiri aja. Akhirnya lama-kelamaan bisa. Akhirnya bisa? Bisa. Itu musik pertama yang aku buat tuh rasa. Saya dengar pertama tuh kocak sih. Bukan lagu barat tapi kayak gimana ya. Tapi itu dirangkai satu persatu waktu itu? Iya kakak. Satu persatu. Sebenarnya ada pattern yang lebih mudah itu untuk tong susun, tapi karena waktu itu memang masih nol pengetahuan. Iya. Jadi akhirnya bikin yang lebih ribet lagi. Berarti waktu itu juga Noji belum tergabung di 483? Belum kan? Belum. Masih sendiri? Masih sendiri. Nanti kalau digabung di 483 tuh 2016
2011. 2011. Iya, itu si J yang ngajak ke AB. Berarti ini si J sudah ada di lingkaran 483 bahasanya begitu. Iya gitu. Akhirnya tarik Noji juga untuk masuk. Iya gitu. Gitu. Itu 2011. Karena 2010 itu sudah dibentuk 483. 483. Iya, AB Rap ini sudah dibentuk 2010. Berarti nama awalnya kan AB Rap. AB Rap. Tapi langsung diganti menjadi 483 karena katanya si J ya. Iya. Si J memutuskan untuk Si J mengganti dengan almarhum Triple B nih. Triple B. Ya, dan dia yang punya usul untuk bilang kita ini yang kakak maksudnya yang 483. Iya, 483. Dari AB Rap bertransisi ke. Iya, pertama kan memang kan AB Rap kan. Iya, kakak. Kayak begini diganti lagi menjadi 483 karena ada sedikit selisih ya. Karena kan kalau AB Rap kan kita bawa reggae semua tuh kakak. Jadi dong bilang karena kita juga ada sebagian yang memang ingin kayak main di luar reggae gitu, di luar genre reggae, jadi sudah kita bikin 483. Berarti bisa dikatakan lebih freedom gitu, masuk pemilihan genre. Karena saya lihat kan karakter Noji sendiri berbeda, kita lihat Legi sendiri berbeda, CJ pun berbeda, dengan karakter-karakter yang unik gitu. Iya, jadi situ mulailah sudah akhirnya tuh membuat 483 itu Dr. J, Jimmy. Nah dari situ mulai dia supply beat, pokoknya beat keren-keren lah mulai. Tapi pas saat itu memang saya lagi alami kecelakaan kakak. Oh iya, sempat dirimu sempat kecelakaan juga kan? Iya kakak, itu masih SMA itu 2012 itu kecelakaan pertama. Jadi akhirnya saya berapa bulan, hampir 1 tahun tidak ke AB dulu kakak. Tadi di Papri aja. Tinggal di rumah di Papri untuk proses penyembuhan tuh. Jadi akhirnya banyak lagu yang dirilis tanpa saya nyanyi di dalam kakak. Berarti itu hanya makan bulan ya, tidak tahun ya? 8 bulan. 8 bulan ya? Iya kakak. Itu patah ya waktu itu? Patah kakak. Patah ya? Tulang kering sebelah kanan. Tapi untuk saat ini sudah sembuh total? Untuk saat ini sudah sembuh total. Cuma kemarin 2018 ada tabrak lagi. Oh ada tabrak lagi? Patah lagi. Ini kenapa? Ini lalai kah? Atau ada dipengaruhi kah? Atau mungkin terfokus kah? Ya lebih ke lalai sih. Lalai sih. Lalai sampai akhirnya terpengaruhi. Terpengaruhi juga ya. Berarti kita terus jelaskan lah. Jadi yang mengerti saja lah. Maksudnya kelalai dan terpengaruhi ya itulah. Kalian bukan, ya sudah dewasa lah, sudah bisa mikir lah. Sudah dewasa itu. Kita bicara siapa sosok yang menjadi inspirasinya Noji sampai Noji bisa punya karakter yang kalau saya lihat dari rekam jejak dari zaman dulu, lagu-lagu yang diliris ini punya power. Terinspirasi dari siapa sih? Kebanyakan untuk lagu sendiri ya, kalau karakter suara yang saya ambil tuh kebanyakan dari Drake kakak. Drake? Iya. Tapi kalau untuk soal inspirasi jalan cerita hidup dari pribadi sendiri kakak. Pribadi? Iya kakak. Berarti kalau untuk angkat power yang, maksudnya kalau penyanyi kan punya karakter-karakter yang unik sendiri nih. iya kakak. Seperti kita lihat kayak tadi Drake, terus juga ada banyak penyanyi-penyanyi hebat di luar sana. Mereka kenal ya, pada saat dia tampil ya orang taunya itu dia gitu. Iya, Cuma yang di sini Noji dengan karakternya Noji beda, karakter suaranya sendiri, secara gesturnya sendiri. Nah kalau untuk gesturnya tadi kan kalau karakter suara kan lebih kepada tadi Drake ya. Iya, Kalau untuk gesturnya sendiri kayak biasa kan orang saya fans dengan si A, si B gitu. Jadi ada sedikit-sedikit yang diambil. Oh ya mungkin dari Chingy ya. Chingy ya? Chingy, Dr. Dre, terus ada Snoop Dogg. Banyak kilasan, maksudnya banyak apa, jujur aja kalau flow ada sebagian flow ini untuk Dre, kalau mungkin untuk lirik-liriknya ada sebagian yang saya coba ambil dari situ guys. Sebagian. Dari Noji melihat mereka tuh ada sosok yang berbeda dari semua penyanyi-penyanyi rapper yang lain gitu. Iya, jadi yang ngerasa pas, oh ini pas sekali. Kayak dia menyanyi untuk dia jalan cerita hidup, tapi itu juga relevan dengan, ada sebagian yang relevan dengan jalan hidup, Bagas masuk. Berarti kayak macam ada rasa feedback kembali ke Noji sendiri. Iya, Kak. Makanya bisa terinspirasi begitu. Iya, Kak.
selain dari musik dari rapper luar negeri, untuk di Indonesia sendiri ada? Kalau di Indonesia mungkin baru Abang Igor. Igor, Iya, Saikoji. Saikoji. Iya, cuma itu saya sih. Kayak Selain dari itu, selain dari itu Tidak ada. CJ. CJ. Iya, Berarti saudara sendiri. saudara sendiri. Berarti memang Noji melihat banyak inspirasi ini dari penyanyi rapper luar negeri, Iya, Kak. terus juga flow-flownya juga. Flow. Kalau saya mau tanya, kalau untuk pembuatan musik begitu susah tidak sih? Untuk produce musik. Iya, produk musik. Menjadi karakternya Noji begitu sendiri. Nah, untungnya sih di situ Kak. Kayak saya bisa buat beat sendiri, bisa mixing sendiri tuh. Jadi di situ saya tahu karakter lagu yang saya harus kasih keluar seperti gimana begitu Kak. Berarti sudah berpikirnya secara matang ya? Iya Kak. Dia sudah tahu, oh ini saya harus buat lagu seperti gini, musiknya juga harus buat kayak gini. Jadi sudah sesuai apa yang saya inginkan gitu Kak. Jadi langsung hari itu juga selesai eksekusi langsung sudah jadi gitu. Beda kan kalau kayak tahu buat beat kan pasti nanti tuh harus cari produser lah gitu Kak. Cari produser untuk, wih tolong buat beat yang kayak begini. Tapi kadang juga jadi ya tidak sesuai tom keinginan. Ada yang mungkin beberapa jadi sesuai tom keinginan, ada juga yang tidak gitu Kak. Nah situ biasa kendala-kendala untuk buat lagu juga gitu. Tapi untungnya kalau tom bisa buat beat sendiri sama produce, mixing, mastering sendiri begitu Kak. Bisa Jadi lebih paham. jiwanya lebih dapat gitu. Oh iya. Berarti feel-nya lebih dapat, Iya. rasanya lebih dapat ya di situ Iya. ya. Karena terkadang juga kalau kita bilang kan, yang saya lihat penyanyi-penyanyi rapper ini kan juga beatmakernya sendiri, Iya, gitu. untuk lirik sendiri. Iya. Gitu. Berarti Noji ini terjunnya semenjak tahun 2010, 2011. 2010 2011. 2011. Iya Kak. Terjun ke dunia rapper. Iya Kak. Lagu pertama kali yang dinyanyikan lagu apa? Mulai terjun itu di dunia rapper. Awal buat lagu itu dengan CJ Kak. CJ. Jadi itu lirik lagu perdana Tunggu. CJ punya lagu sebelumnya sudah ada. Cuma untuk saya perdana Kak. Kita buat lagu One Roll One Smoke. One Roll, One Roll One Smoke. One Smoke. Itu lebih kayak gitu. Iya, paham. Bagaimana hai. Wiz Khalifa, say Iya, hello. karena memang waktu itu masih ya kita masih di kehidupan seperti itu masih kuat sekali kan. Iya. Tapi mulai besar kan sudah mulai paham, sudah mulai bisa bedakan Iya, gitu. kita tidak bisa mengatakan bahwa itu dan segala macam lah. Iya, jadi di situ mulai kita buat lirik. Itu lirik perdana tulis sendiri kayak. Dan di mentoring juga sama CJ. Akhirnya jadi. Tapi waktu itu kita rekaman kan masih kayak kurang bagus gitu. Kita rekaman di PC, bahkan pakai headphone tapi mic-nya itu dari headset ya. Headset iya. Jadi itu pun masih pakai Audacity ya. Audacity aplikasi untuk rekaman waktu itu. Iya, paham. Itu tidak bisa kasih masuk efek apa. Kalau tidak salah tuh itu hanya rekam audio biasa Iya kan? kagak audio. Audacity ya. Akhirnya Saya pernah juga pakai dubbing suara begitu. akhirnya dan kayak AB. Nah di situ baru mulai CJ bilang di sini di AB nih ini untuk rekaman bisa karena anak-anak sini ada yang punya laptop juga. Ya yang punya laptop waktu itu Dr. J, Jimmy. Sudah akhirnya di situ kita remake lagi itu lah. Jadi akhirnya sudah jadi dan kualitasnya lebih bagus lagi. Iya. Nah, itu remake-nya sama-sama dengan yang mengisi saya, CJ, Jimmy sama almarhum Triple B. Ya kita 4 udah langsung buat lagu itu. Nah di situ juga awal mula gimana sampai akhirnya tuh berpikir kita kan tidak hanya di genre reggae nih, kita juga mau main keluar. Nah, akhirnya bentuklah 483. Dari situ mulai jadi 483 untuk masuk ke genre yang lebih keras begitu. Video klip pertama kali yang dibuat lagu apa? Oh itu
ini kakak, aduh. Lagu lama sekali. Aduh, harus lupa lagi. Oh, ini kak, Hook Now. Itu sendiri? Agak itu satu, itu nyanyi dengan Dexa Crew juga. Pada Dexa juga? Iya, jadi 483 Dexa Crew itu video pertama sih. Video pertama? Iya, kak. Kalau video itu tahun 2010 atau 2011? 2012. 2012. Iya, kak. Setelah dari itu untuk video klip solo, video klip apa? Kan saya lihat kesini Noji punya video klip solo ini sudah mulai banyak nih. Iya, kak. Kalau yang solo ini 1994 kayak 1994. Ras, Stories, sama kemarin Good Vibe Only. Iya kak, mungkin itu saja yang masih, itu yang solo. Solo. Iya kak. Orang penasaran dengan sosok seorang Noji. Iya. Noji 483 bisa fasih berbahasa Inggris. Ada yang bilang itu dia belajar banyak hal dari film. Iya. Ada yang bilang karena dia sering baca. Kalau baca buku apa sih? Baca nih, kamus ya. Kamus ya. Iya. Berarti kalau untuk belajar bahasa Inggris itu dari mana? Awalnya tuh dari kamus kakak. Kamus? Iya. Jadi kan waktu SMP, SMA yang 2011, 2010 tuh, itu mulai 2011 mulai KAB itu buat lagu tuh kakak. Jadi akhirnya mulai setiap hari tuh ada kamus aku. Yang ada hal dengan CJ gitu. Terus setiap hari punya kamus aku, jalan terus kemana-kemana tuh. Ini benar bawa kamus? Iya, kamus aku yang ukuran kecil. Oke. Jadi kalau lanjut dulu. Jadi kalau buat lagu buka kamus, kayak tulis. Di situ kebiasaan mulai muncul. Oh, akhirnya lama kelamaan sudah mulai paham kosakata, sudah hafal kosakata bahasa Inggris gitu. Sudah akhirnya dari transisi zaman kamus aku pindah ke Alphalink. Pindah lagi langsung lebih menjalar, sudah nonton film dan segala macam. Akhirnya kosakata bahasa Inggris itu langsung hafal sendiri kepala. Berarti bisa dikatakan memang dari belum zamannya Android. Iya kakak. Masih pakai kamus. Alphalink. Sampai akhirnya sudah mulai terekam. Iya kakak. Ada juga yang lama sudah lupa, tapi cuma baca sedikit saya ingat lagi kembali. Oh ingat ya. Iya kan yang lama sekali sudah lupa bahasa Inggris yang ini. Ya pokoknya yang bahasa Inggris yang lama tuh kan. Sudah lama tidak membaca begitu, sudah lupa kakak. Bahkan orang tanya ini bahasa Inggrisnya apa, padahal itu dulu saya pernah baca apa saya lupa begini tak. Tapi coba buka kembali, ya sudah ini. Langsung ingat lagi kembali. Jadi dengan sekali baca 2 atau 3 kalimat kembali sendiri gitu. Walaupun cuma lupa 1 kalimat, tapi pas tongnya baca sedikit saja 1 kalimat itu langsung 3 atau 4 kalimat yang dulu pernah tong baca langsung kembali. Tapi ini pernah kursus atau les begitu? Tidak kakak. Sama sekali? Tidak. Yang dulu SD yang cuma les itu les matematika aja kakak. Les matematika. Saya tidak pernah les bahasa Inggris kakak. Ini les matematika pilihan diri sendiri kah atau dari orang tua? Dari orang tua karena nilai jelek matematika jadi udah suruh les matematika kakak. Kalau untuk bahasa Inggris, nilai bahasa Inggris waktu itu? Tergolong bagus sih kakak. Nilainya? Untuk ini aja kakak, sambil yang lulus ujian nasional yang SMA aja kakak. SD dulu, raport SD itu ada dengan CJ Tendo, SMP saya dengan CJ Tendo itu CJ nilai bahasa Inggris lebih bagus kakak. Jadi serius bersaing nih antara CJ dengan Noji? Iya kakak. CJ nilai bahasa Inggris lebih bagus waktu nilai raport SMP. Berapa waktu itu?
Itu saya 65, CJ 75. Luar biasa, Sampai- seorang CJ. Akhirnya situ motivasi, tidak bisa juga. Karena kan waktu itu masih tinggal dengan bapak tuh, jadi dengan CJ sering kayak terima rapor tuh langsung Paci bukan cek. Ini nilai ini matematika kenapa nih? Mana kali punya lihat ini? Ini bahasa Inggris bagus. Ini kenapa bahasa Inggris 65, ini kali 75. Akhirnya situ sudah SMA mulai pas ujian nasional untuk lulus SMA nih Kak. Kita nilai bagus. Ujian nasional kan 85. 85? 8,5. Nah dari situ langsung baca lihat lagi. Oh ya bagus. Berarti ada peningkatan. Ada peningkatan. Tapi matematika yang jatuh. Tapi tidak apa-apa deh. Itu bisa membuktikan bahwa dengan kegigihan tersebut, Noji bisa membuktikan bahwa karir untuk menyanyi dalam bahasa Inggris lumayan keren. Ini juga kalau dengar lagu-lagu yang dulu tuh yang pertama kali nyanyi pakai bahasa Inggris tuh kekacau sekali, ketawa terus, pronunciation-nya rusak, hancur. Tapi bedakan dengan yang sekarang, beda jauh sekali. Ketawa-ketawa. Saya mau masuk sedikit masalah kayak saya lihat kesininya Noji punya banyak karya ini lebih kepada mencerita perjalanan, kayak ada pesan emosional yang banyak sekali di karya-karya Noji, seperti lagu Ras. Iya betul. Lagu 1994. Iya betul. Ini apa? Tidak punya teman cerita kah? Atau lebih nyaman cerita lewat lagu kah? Atau seperti apa? Untuk kalau saya pribadi tuh kayak hal-hal yang menyangkut pribadi yang paling dalam sekali itu saya bisa cerita ke orang. Mungkin hanya cerita soal sekilas macam perjalanan hidup yang macam ya antara teman dengan teman yang baku tahu gitu. Tapi kalau untuk pribadi yang lebih deep lagi, saya lebih suka cerita lewat lagu kata. Lagu. Dan sebenarnya itu ingin cerita tanpa orang juga harus tahu, tapi makanya pakai bahasa Inggris sih. Pakai bahasa Inggris. Supaya cerita jangan tahu juga. Tapi ya sama saja sih, tetap sama saja orang tetap nanti tahu. Sudah pernah coba metafora dalam bahasa Indonesia? Pernah sih Kak, tapi mungkin berat. Untuk di saya kurang mendalami metafora untuk bahasa Indonesia. Dia lebih suka lebih suka bahasa Inggris karena gimana ya Kak, kayak ngeblend saja gitu dia punya. Saat kita ngeflow dengan bahasa Inggris di dalam beat rap, dia lebih ngeblend gitu Kak. Lebih enak saya didengar. Lebih nyaman ya. Jadi ya sudah akhirnya nyaman langsung main kayak di situ Kak. Kayak mau coba metaforanya, tidak. Takut salah-salah Kak. Ada pesan apa di lagu Ras? Di lagu Ras ya mungkin lebih kepada persahabatan sih yang kalau saya lihat. Iya Kak. Ya kayak kawan jadi lawan gitu ya Kak. Iya. Ya mungkin pesannya tuh untuk teman jangan terlalu, maksudnya ya kebaikan yang terus kasih, hargai saya gitu. Jangan tusuk dari belakang kayak gitu. Ini apa? Kita bicara murni manusia ya. Iya. Noji berharap ketulusan kah atau ada take and give yang terjadi? Misalnya saya memberikan apa yang saya kasih, saya butuh timbal balik yang sama, tapi mungkin dalam konsep yang berbeda. Seperti begitu atau bagaimana? Kalau saya ini terada sih saya, yang penting ya dihargai saja. Dihargai. Iya. Tulus sih untuk membantu. Oh berarti timbal baliknya dihargai. Iya, hargai. Apa yang saya sudah kasih lebih kepada ini ya. Waktu yang dibagi itu dihargai ya, waktu yang saya sudah kasih. Iya. Memang terkadang juga orang tidak menghargai itu. Iya. Dan itu terjadi di lingkupnya Noji. Iya, sering. Ini di satu circle kah atau circle yang memang sudah kayak terkotak-kotakan yang terjadi? Ya di berbagai circle sih. Di berbagai circle ya. Bisa dikatakan terkotak-kotakan juga ya. Iya. Karena saya lihat lagu Ras itu emosional sekali. Iya, itu
Ya lebih begitu sih ya, nggak kau paham. Iya kan, kalau orang, masa begini, kalau orang tidak mengerti tentang lagu Ras, orang hanya terkesan kayak tadi Noji bilang, liriknya teman jadi lawan, didengar ulang-ulang. Tapi kalau orang yang mengerti tentang musik, tentang lagu, mereka paham tentang itu. Apalagi yang ngerti bahasa Inggris. Mengerti bahasa Inggris lagi. Lebih. Dan lebih dalam di 1994. Iya kan, kalau 1994 itu Keluarga ya, keluarga gitu. keluarga kan. Keluarga ya jalan cerita hidup sendiri gitu. Tapi tidak apa-apa nih, saya ulik di sini tidak apa-apa nih. Apa kan? Tidak apa-apa. Aman. Banyak hal yang Noji rindukan di keluarga. Banyak sih. Banyak. Kebersamaan. Kebersamaan yang kayak maksudnya kebersamaan seperti dulu lagi gitu. Kalau untuk sekarang kayak di keluarga kita sudah semakin jauh gitu kan. Ada apa atau apa mungkin yang bermain terlalu jauh dari keluarga, bermain dengan apa circle punya perjalanan circle ini tuh. Tapi ataukah mungkin keluarga sendiri yang macam menjauh gitu. Menjauh. Atau mungkin terlalu sibuk dengan kerjaan. Terus ya masih ingin lagi kayak dulu kembali gitu. Apalagi dengan sekarang mungkin usia bapak yang sudah semakin tua gitu. Ya hanya rindu itu ya. Kita bicara tentang sosok seorang ayah atau seorang bapak. Tadi Noji katakan bapak sudah mulai tua. Iya. Bagaimana dengan sosok bapak bagi Noji? Kalau bapak untuk saya, bapak segalanya. Segalanya. Iya. Karena kebetulan mama sudah tidak ada tuh. Jadi bapak itu jadi mama dan bapak jadi bapak buat saya. Jadi satu tiang yang selalu menopang saya dalam sapu hidup gitu. Jadi bagi saya bapak itu segalanya. Segalanya. Walaupun bapak punya banyak problem yang bapak buat di masa lalu, buat anak-anak yang lain kecewa, tapi tetap bapak jadi panutan. Ya, karena memang di semua keluarga tidak ada keluarga yang sempurna. Iya betul. Tidak ada mantan orang tua, Iya. tidak ada mantan anak, mantan istri ini. tidak ada. Oh tidak. Kalau mantan teman ada, Oh iya mantan teman, mantan pacar juga. mantan pacar ada, Oh iya. banyak. Tapi Mantan. kita bicara ini kan masalah keluarga. Iya, betul. Kalau untuk pacar nanti kayaknya di episode lain aja. Iya. Iya. Tidak boleh ya gitu. Nggak boleh. Panas sekali. Panas. Nanti kayaknya mungkin nanti kita dengan CJ bisa. Oh iya. Karena CJ punya lirik-lirik tentang Barang bagus. barang bagus banyak, banyak gitu. Iya kayak gitu. Barang bagus itu emang. Aduh. Berarti untuk sejauh ini lebih nyaman curhat lewat lagu. Iya kayak lebih nyaman curhat lewat lagu sih daripada harus bicara, karena kadang curhat ke teman juga kan tidak bisa percaya tuh Kak. Dia dengar tapi dia bisa. Ini pernah terjadi di Noji punya kehidupan. Pernah sempat diceritakan, tapi akhirnya kayak macam bahasanya dia membias. Tidak tahu dia membias lewat mulut kah? Dia membias lewat apa tidak tahu. Ya, lewat mulut sih kayak. Lewat mulut. Iya. Mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Daripada begitu kan Iya. prosesnya lama tuh Kak. Mendingan langsung lagu saya biar satu kali keluar langsung semua dengar. Terus lebih terfokus. Terfokus. Tidak Iya. ada tambah bumbu, tidak ada kurang bumbu ya lebih pas. Kalau dari mulut ke mulut kan biasa banyak. Kalau dari mulut ke mulut nanti mereka lebih nyaman sih. Iya kayak. Iya gitu. Kan sudah biasa dari hati ke hati. Iya kayak. Dari mulut ke mulut. Jadi tadi kemarin aku bicara apa? Coba saya rasa. Nah, rasa mulut toh. Jadi Rasa mulut. Aduh, rasa mulut. Saya rasa sedikit Kak. Tuh, jangan gitu. Oh, mau coba juga. Oh, tidak maksudnya tuh Kak. Aduh. Kalau untuk sejauh ini masalah lirik-lirik ya atau curhat yang disampaikan lewat lagu, ini murni hanya untuk Noji buat sendiri untuk ke
fans dan publik, atau sempat juga bantu teman-teman juga yang sesama rapper, bantu dong tulis lirik, kayaknya lirik-lirik kamu bagus dan sebagainya. Pernah juga? Pernah bantu teman-teman tulis dong lirik, bantu untuk dong cari flow juga pernah. Pernah juga. Iya, bantu untuk mixing mastering lagu yang dong punya juga pernah, buat beat untuk dorang juga pernah. Berarti request dari teman-teman sesama rapper juga banyak? Banyak untuk saling membantu. Iya sering bantu. Walaupun tidak dibayar karena memang tong anggap persahabatan pertemanan lebih utama gitu. Nanti kan timbal baliknya kan ya, kalau ku ada job, ku ku panggil saya lagi. Nanti saya ada job, saya panggil ku lagi gitu. Tapi akhirnya yang terjadi, lagu Ras menjadi jawaban dari semuanya. Iya. Memang tidak salah sih kakak buat lagu itu. Iya, toh tidak salah. Kan saya tahu dia siapa sebenarnya. Dia tuh begitulah. Ya, life goes on kayak Tupac say life goes on. Aduh. Kalian kalau mau kepo DM di Instagram DPN Papua. Siapa lagu itu? Untuk siapa? Kalau kita bicara masalah pertemanan dengan David masih baik-baik saja. Oh, David Da Costa ya. Kita, masih baik ya. Tapi kayak saya lihat kesini-kesininya dia kalau bicara masalah lagu lebih galau ya. Terakhir tuh lagu apa? Complicated ya? Ya, yang ngaduet ding dia tuh terakhir Complicated, cek. Kenapa dia curhat? Dia tuh memang selalu begitu. Kita bicara maksudnya kenapa dia? Saya penasaran dengan dia sih. Jadi ya, memang dia punya kehidupan soal percintaan ini memang complicated sih, membingungkan. Kalau Noji kan murni kehidupan ya. Ya semua jadi satu kan, jadi dilampiaskan. Kalau dia hanya cinta saja, tidak tahu tembusnya di mana gitu. David stop galau. Tapi katanya dia ada bantu bikin skripsi juga kan? Iya kakak. Ada bantu tapi bantu mabuk juga. ada bantu kakak. Dia sama teman-teman yang alumni yang lain juga dong. Oh bantu juga. Dong bantu. Tapi bagus, jangan hanya galau tapi tidak bantu teman. Itu. Tapi dia bantu kan akhirnya. Dia itu konteksnya beda kayak. Konteksnya beda. Siap. Aduh. Oke Noji, saya mau tanya banyak hal juga. Cuma mungkin nanti kita lanjut di podcast berikutnya. Baik. Saya mau tanya. Mungkin setelah saya podcast dengan Gema. Iya. Siap. Mungkin Jerry atau bersaudara bisa hadir bersama. Boleh. Saya tunggu lagu-lagunya untuk yang lebih bagus lagi. Siap. Ya, dalam waktu dekat. Ada rencana kasih keluar album? Sudah sih kakak, buat. Sudah ada, cuma rilisnya yang belum tahu kapan nih. Karena ada kendala gitu. Di studi itu ya? Iya kakak. Di studi. Kendala di studi, terus juga kendala di dapur rekaman yang mau kasih keluar ini yang masih ada problem yang belum tahu lah gimana nih. Ketika ini sebelum saya tutup, ketika sudah selesai studi ngambil hubungan internasional, ingin melalang buana di mana nanti? Di instansi kah atau di dunia musisi? Kalau kayaknya lebih ke dunia musisi kayak. Melalang buananya di situ. Iya kayak. Lebih nyaman di situ. Iya kayak. Dan kalau tidak ya mungkin dunia politik. Dunia politik. Bisa jadi opsi kedua. Kenapa harus politik? Karena begini sih kak, karena kalau kita hanya bicara tanpa aksi, tanpa kita masuk di struktur itu, kita tidak bisa merubah apa-apa. Ya kita juga harus terjun di dalam situ biar kita bisa merubah hal-hal yang memang harus dirubah dan harus sudah waktunya diganti. Tapi kalau kita bicara masalah politik kan terkadang juga anak-anak muda itu kan tidak percaya gitu. Tapi kenapa harus larinya ke situ? Kalau kita bicara politik, anak-anak muda ini dong tidak percaya itu kan. Tapi kalau kita sudah masuk, baru dong tahu
Karena saat kita bicara perubahan di luar tanpa kita tidak melakukan sesuatu, ya hanya begitu saja. Ya kita harus masuk biar kita tahu struktur organisasinya begini, terus kenapa sampai tidak bisa dirubah hal ini kayak perda atau kayak gitu. Nah daripada kita bicara mending kita masuk di situ supaya kita bisa rubah. Iya. Bisa Sesuai jurusan yang Noji ambil ada hubungan situ. ada hubungan, terus bicara politik juga tuh kayak politik dalam negeri dan politik luar negeri. Kita mungkin nanti kayaknya di podcast berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana hubungan itu. Betul ya. Saya dukung untuk Noji maju. Oh tidak kayak maju di dunia musik. Iya iyalah kan kalau memang Tuhan sayang, kalau memang harus maju kenapa tidak gitu. Itu harga gitu. Itu lah buat tato gini. Oh iya bintangnya masih ada kan? Masih kan? Oh, saya bisa minta satu. Bisa kan? Saya minta satu untuk kemerdekaan. Siap kakak. Oke. Terima kasih telah menonton podcast DPN Papua. Kami bukan DPR. Sampai jumpa. Sampai jumpa.